Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya memang ingin bercerita tentang pohon. Saya itu senang sekali setiap kali melihat pohon besar, kokoh, tinggi, rindang. Saya suka sekali. Mengapa? Ada filosofi pohon. Pohon itu yang paling penting adalah mengasihi dalam diam. Loving in silence. Tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika mengalami hujan deras atau angin badai, atau bahkan kalau di Eropa ada salju yang dingin, tidak mengeluh dan tidak pindah-pindah, tetapi menerimanya dan kemudian mengolahnya. Yang penting adalah proses internal. Angin kencang, salju, panas, dijadikannya kekuatan, supaya terus dia bisa bertumbuh dan tetap memberikan oksigen, kesegaran, kehidupan. Kepada orang yang baik sama dia, kepada orang yang tidak baik, dia berikan oksigen. Kepada angin yang membuatnya bergoyang dan mungkin dahannya patah, dia berikan oksigen. Kepada salju yang membuat daun-daunnya rontok, dia berikan oksigen. Kepada orang yang menebangnya, karena mau mengambil kayunya, dia berikan keteduhan, dia berikan oksigen. Cinta yang tulus, yang paling penting baginya adalah bertumbuh dan memberi. Itulah filosofi pohon. Seandainya manusia ini bisa seperti pohon, yang penting bertumbuh, yang penting mengasihi, yang penting memberi, membawa keindahan, kepenuhan, hidup tentu jauh lebih indah. Kalau kita bisa seperti pohon, tidak seringkali menghakimi, menilai, ini orang baik, ini tidak baik, tidak usah dikasih oksigen, mungkin kita bisa lebih tenang. Pikiran kita seringkali membuat kita kemudian memilah-milah. Kemudian mengelompok-ngelompokkan ini baik, ini tidak baik. Ini perlu diberi, ini tidak perlu diberi. Hidup menjadi rumit karena terus menilai, terus menghakimi. Seandainya bisa seperti pohon, ambil yang penting, terus bertumbuh. Apapun yang terjadi, proses di dalam yang penting. Dan terus memberi. Memberi keteduhan, memberi kesegaran, mengalirkan oksigen, memberikan dirinya ketika diambil sebagai kayu, entah dibakar, entah dibuat rumah sebagai perlindungan. Untuk orang baik tidak masalah, untuk orang tidak baik tidak perlu menilai, karena yang paling penting adalah memberi. Yohanes Paulus kedua sendiri berpesan kepada kita, hidup jauh lebih berarti kalau kita pergunakan untuk memberi. Memberi yang terbaik dari yang kita bisa. Karena memang kita diciptakan untuk memberi. Untuk mengasihi. Kalau tidak, paling tidak untuk menjadi pernyataan kasih Allah. Karena kita adalah secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Supaya semua makhluk bahagia. Kita memberi yang terbaik dari yang kita bisa. Dan sebetulnya Tuhan sudah memberikan segalanya yang kita butuhkan, supaya kita bisa memberi, supaya kita bisa menciptakan keindahan, supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih indah. Maka saya mengirim pohon-pohon yang terus bertumbuh atas semua musim, melalui semua musim, dan terus bertumbuh. Melalui semua badai, angin, salju, panas, tetap bertumbuh, tetap memberi. Tetap menjadi yang terbaik, tetap makin kokoh. Bahkan nanti ketika harus tumbang, dia menjadi kompos yang memberikan kesuburan. Hidup dan mati adalah sebuah pemberian. Sehingga tidak ada sesuatu yang negatif, tidak ada sesuatu pun yang tersisa untuk dirinya sendiri. Karena memang hidup berarti kalau dibagikan. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, dan kemudian menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Hidup dengan memberi,
mati pun menjadi berkat. Dan Tuhan sudah memberi contoh bagi kita. Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Segalanya diberikan. Karena memang sebetulnya yang kita punya begitu banyak dan semua adalah anugerah. Dan menjadi berarti kalau kemudian kita bagikan kepada orang lain, kepada semesta. Sayang, kita lebih suka mengambil daripada memberi. Dan lihat yang terjadi. Alam ini rusak. Diambil semuanya, pohonnya, tanahnya, batu baranya, emasnya, minyaknya, semua diambil. Dan apa yang diberikan kembali? Sampah. Itu cerminan kita semua. Karena itu mari kita belajar dari pohon yang tenang dan terus mengasihi. Loving in silence. Mengasihi dalam diam. Memberi sejauh kita bisa memberi. Sampai akhir. Seperti Tuhan mengasihi kita sampai akhir. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Segalanya sudah diberikan. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk kita bagikan. Dan ternyata ketika kita bagikan, kita justru malah berlimpah-limpah. Maka mari kita hidup. Hidup untuk memberi. Hidup untuk bertumbuh. Hidup untuk mengasihi. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar dari pohon. Bagaimana dalam diam, dalam ketenangan, tanpa mengeluh, menerima segala-galanya, dan mengolahnya menjadi bekal untuk bertumbuh, menjadi kesempatan untuk memberi, menjadi kesempatan untuk selalu bersyukur. Terutama karena sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita, selalu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.